susah. Tetapi berkali-kali 2015 saya mempresentasikan mengenai Dubai, ya. Tahun 2015 loh. Saya udah bahas tentang Dubai mengenai agile leadership. Bagaimana Dubai bisa success story behind the scene, how you build the corporation. Itu agile gitu ya. Nah, maka saya Kamsia terima kasih dengan rekan kita Adrian. Saya pikir nanti saya berencana mungkin akan undang beliau lagi di bulan Maret seminar yang besar nanti. Oke ya. Saya akan masuk dulu. Saya terima kasih Adrian dari lulusan ITB dari Teknik Industri, adik saya dari minyak, lagi keponakan juga dari minyak, nggak bisa hadir hari ini, dia ingin dengar karena sama-sama alumni katanya kan, walaupun tidak kenal karena dia yang satu senior, yang satu keponakan saya masih umur 32 ya. Dia dari minyak, dia juga mengatakan memang kita dituntut satu kecepatan dan etc. begitu ya. Nah, saya akan memberikan satu hal yang saya alami di dalam memahami tadi sudah. Nah, ini teman-teman bisa pikirkan ya. Nah, ini. Jadi kalau bicara agile, saya tidak tahu kok kita bisa agak mirip gitu ya. Ini saya pikirkan di dalam satu career path saya. Jadi, how you run your life identity. Jadi kita harus tahu who you are, who am I. Siapakah Anda sewaktu berada mau setting your life. How you run your life identity. Jadi kita harus tahu identitas. Ada 3 hal saya bagi di sini. Yang pertama, orang berbicara ordinary people in the box, follow the rules. Setiap saya punya anak buah, termasuk di organisasi apapun, gue paling nggak suka orang yang selalu ordinary, yang follow the rules. Apalagi zaman yang sekarang metaverse, nggak ada lagi tuh follow the rules. Selalu berpikir out of the box. Itu namanya detour thinking, itu smart people. Jadi bagaimana segala sesuatu yang sudah ada itu kita bisa keluar ya dari out of the box. Itu memang susah. Kenapa susah? Karena nggak pernah baca, nggak pernah analisa, nggak pernah dengar orang hebat, nggak pernah mau membaca berita-berita yang kontekstual, yang sifatnya kekinian dan ada hal-hal yang baru. Mungkin teman-teman baru pertama kali dengar yang sangat baik dari Adrian tadi ya mengenai agile. Nah, jadi di sini bisa kita lihat yang ketiga, without the box. Design thinking with imagination framework. Jadi mungkin satu saat saya akan bahas tentang design thinking dari Harvard University, etc. Gitu Slide-nya nggak jalan. Itu yang berarti bahwa memang problem dari orang kita Indonesia, udah kelihatan ya? Orang kita Indonesia tidak pernah without the box. Selalu in the box. Maka karirnya nggak pernah bisa cepat. Elon Musk mengatakan, gua akan pindah ke planet Mars. Lu anak-anak muda yang sekarang generasi Z dan milenial akan pindah ke planet Mars antara transisi 2030-2050. Dan 2080 itu sudah ada satu komunitas, satu society, makhluk luar angkasa in the planet Mars. Nah, umur-umur seperti saya, seperti ini gue ini, adanya cukup di bumi. Tapi umur anak saya itu akan pindah ke planet Mars diajak oleh siapa namanya Elon Musk. Anak saya umur 21 baru ulang tahun, 26 kemarin. Dia lagi kuliah di Amerika. Nah itu jadi segala sesuatu bagaimana without the box. Jadi teman-teman harus melihat, mulailah pindah dari in the box ke out of the box. Kalau makin cerdas, makin banyak himpitan, makin konflik, banyak kreativitas, banyak terobosan seperti Elon Musk, baru bicara without of the box. Itulah design thinking yang disebut disruption. Kalau out of the box itu innovation. Saya sudah bahaskan bedanya yang regular, in the box, innovation, dan disruption, without the box. Jadi tanpa 3 hal ini, tentang how run your life identity, kita akan mengalami ketersedihan yang sangat panjang dan akan mengalami satu kebosanan. Nah, saya masuk dulu yang sederhana ini. Ini roadmap. Jadi roadmap secara sederhana, tadi sudah banyak sekali, jelas sekali oleh saudara Adrian. Itu satu panduan. Jadi Anda dan saya kalau nggak ada panduan, susah mengarahkan seluruh langkah hidup Anda dan saya. Dan akhirnya Anda tidak bisa apa-apa. Setiap hal yang kecil, saya waktu anak saya masuk sekolah, dari SD, SMP, SMA, dan kuliah, itu juga sering interaksi sosial. Dia sudah mulai belajar tentang roadmap. Memang tidak gampang. Tapi sekarang waktu dia kuliah di Amerika, dia makin sadar. Karena orang tua saya sudah mengajarkan bagaimana step by step
membuat satu roadmap di dalam pendidikan. Ini kelihatan ya slide-nya. Nah, di sini kita bisa lihat jadi satu acuan bagaimana dengan bisnis Anda, pendidikan Anda, karir Anda, keluarga Anda. Jadi di dalam keluarga saya sudah tahu bagaimana calling anak saya, visi calling anak dan istri. Di dalam dia menata seluruh langkah ke depan in the next 20 to 25 years. Kita sudah discuss dari awal. Jadi bukan mendadak-mendadak begitu ya. Dan itu harus hidup, dihidupi, kalau enggak teori. Nah, seperti Adrian tadi, saya bersyukur Adrian sudah otaknya udah otak global ya. Culture-nya udah global culture begitu ya. Nah, banyak orang Indonesia itu nggak pernah hanya retorika. Oh, saya mau begini, saya mau begini, milestone-nya begini. Come on, man. Milestone yang mana? Lu lihat tuh, 5 tahun sebelumnya segala macam. Dan itu hanya satu narasi-narasi yang berlembar-lembar, but you don't know exactly. Kenapa saya ngomong ini? 100 perusahaan aku ini sudah menjadi konsultan dan juga jadi trainer ya. Jadi konsultan dan trainer. Problemnya adalah roadmap. Setiap aku tanya, is there any roadmap in this company? Langsung board of directors looking each other. Gitu kan. Nah, saya mengatakan itulah menjadi problematika hidup manusia di dalam situasi di Indonesia. Tidak semua, umumnya begitu ya. Dan lebih dari 100 perusahaan saya masuk ya, jadi konsultan, jadi trainer. Setiap pertanyaan pertama, is there any roadmap? Oh, ada. Oke, Kamsya, thank you very much. Saya bilang gitu ya. Nah, sekarang please tell and share to me what's going on behind the story in this company. Mostly dari ratusan korporasi 90% roadmap itu hanya menjadi satu gambaran saja. Saya jadi konsultan di pendidikan juga di banyak perusahaan lah ya. Di UI pun sekalipun waktu saya membuat disertasi, ya rektornya sebelum yang ini dia dulu dekan Fakultas Ekonomi, tapi sebelumnya dia dekan daripada Fakultas Metalurgi lalu jadi rektor. Profesor siapa saya lupa namanya. S1 di UI, S2, S3-nya di Manchester University di London. Jadi waktu saya survei, research, baru dia mengatakan, syukur Alhamdulillah. Pak Tumbur Tobing, you come here, better you teach here, etc. lah, begitu ya. Dan di situ saya mengatakan kita diskusi mengenai roadmap, balance scorecard, etc. etc. Nah, jadi roadmap itu harus ringkas. Jadi kalau orang engineering thinking itu sebagaimana sesuatu yang besar bisa di mind map. Nah, saya dari umur 8 tahun sudah bicara mind map. Tapi mind map yang ya sangat jelek lah ya karena zaman dulu begitu ya. Tapi sudah terbiasa begitu ya. Sehingga kalau saya ceramah berjam-jam ya, mau ceramah saya di gereja, mau ceramah di perusahaan, saya hanya bawa satu lembar. Saya bikin tek 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 tek, semuanya masuk ke dalam otak saya. Narasi saya, isi segala macam, itu yang saya sebut brain storage. Jadi otak saya bagaimana saya kumpul, saya komplikasi di situ dan saya coba buat segala sesuatu seringkas mungkin, jelas, terukur, rinci, fleksibel, komitmen. Jadi waktu saya mengajar di mini MBA, kita ada 4 dosen istilahnya, saya selalu mengajar 5 sampai 6 jam. Hanya 4 sampai 5 slide. Kenapa? Banyak hal saya ingin bagikan, banyak hal kita berdiskusikan. Kenapa? Karena kontekstual yang kita alami bukan copy paste. Jadi banyak orang yang hadir itu mengalami satu chemistry-nya kena. Saya banyak di perusahaan engineering, banyak di perusahaan yang lain-lain begitu ya. Dan ini menemukan sesuatu memang yang tidak gampang. Jadi bagaimana kita bisa stimulasi pikiran kita dan meringkas itu dengan sesuatu yang dikomunikasi tadi ya. Terima kasih ya. Jadi roadmap itu memang komunikasi. Lulusan ITB, kamu kan sana di Amerika baru jam 10 jam 11 malam. Coba kamu, dia sekarang lagi ya banyaklah tugasnya segala macam dan dia diminta tugas untuk mengajar. Dia ngambil education dan psikologi. Karena dia one of the best student, berarti dipilih sama dekannya di sana untuk mengajar, internship, begitu ya. Dan dia mengatakan, aku usahakan Papa, tapi kayaknya nggak bisa. Begitu. Jadi bagian-bagian itu menjadi satu komunikasi, satu dengan yang lain. Dia tahu, dijalankan, dia paham. Berarti ada sesuatu jiwa agile yang harus dielaborasi, begitu ya. Nah, masih kelihatan ya.
Nah, saya bagi lagi di dalam prinsip tadi, ya. Apa di dalam kita yang saya bahas tadi di hal ini, ya, bisa masuk ke bagian ini digabung di dalam bagian space and time. Seperti tadi sudah dikatakan dalam konsep agile dan konteks, saya karena IBM, saya tidak tahu apakah Adrian kagum dengan seorang yang press dirinya, saya sangat terpengaruh oleh dia. Bukunya mana nih? Aduh, saya lupa lagi ya. Dia membahas mengenai IBM. Dia press diri CEO tahun 92 sampai 2002. Dia dulu dari perusahaan fast moving consumer good dari snack. Kok saya jadi lupa namanya? Saya lagi pikir-pikir mana bukunya ini ya. Karena beliau adalah secara tidak langsung mempengaruhi cara saya berpikir strategic management, dan orang ini memang sangat-sangat brilliant begitu ya. Lalu eranya lagi saya baca di majalah Harvard, seorang wanita mungkin dari keturunan India segala macam. Saya baca, waktu India, sekarang India kali ya. Nah, tapi yang si CEO-nya ini, saya lagi pikir-pikir namanya siapa, bukunya juga saya lagi lihat, itu memang dia mengajarkan bagaimana space and time. Dia mengatakan di dalam hidup ini, di dalam satu how you manage your big corporation. Ya, saya juga dengan Jack Welch segala macam ya. Dan saya memahami, beliau katakan, dan ini saya juga pikirkan mengenai space and time. Jadi kalau bicara space, kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan itu ada kultur impact culture, ya, ada local wisdom atau dan segala macam ya. Lalu kita ada times. Bagaimana times management ini kita bisa melihat secara keseluruhan dan dihitung secara kritikal, dan kita bisa mendapat segala sesuatu yang kita gariskan di dalam space and time itu yang disebut total football. Jadi kalau teman-teman senang sepak bola, pelajarin total football, filosofi dari Johan Cruyff. Itulah agile, itulah roadmap. Bagaimana satu lapangan dia bisa bikin roadmap. Itu bagi saya sulit sekali. Kalau dalam korporasi bisa berbicara soal bagaimana 5, 10, 20 tahun akan datang. Tapi di dalam sepak bola, di dalam ukuran seperti itu, only 90 minutes. You move each other, never looking each other. Itu ada feeling dan ada satu kecerdasan yang luar biasa. Tetapi di dalam satu bisnis itu bisa dilakukan di dalam era yang seperti sekarang ini, cepat, dan apalagi metaverse. Metaverse kita akan bahas mungkin bulan depan segala macam. Nah, di sini bisa kita lihat seluruh pergerakan ini, space and time, menunjukkan kepada satu akidah life story and career life. Setuju dengan Adrian tadi. How old are you now? Ya kan? Lalu saya lupa tadi bahas mengenai life cycle sebenarnya. Tentang life cycle saya juga udah pernah bahas. Jadi dalam hidup ini ada satu life cycle. Itulah life story kaitan dengan milestone dan career life. Kalau itu tidak ada, hanya satu teori top saja, copy paste pasti nggak jalan. Maka selalu saya menantang, lu bandingin sama gua. Bukan karena sombong ya, dalam arti supaya kita encourage each other. How old are you now? Gua 58, tapi umur gua, gaya gue seperti umur 20. Jadi kalau bicara dengan teman-teman anak saya, dengan anak saya bisa seperti generasi Z dan membahasakan bahasa yang sangat simple dan bisa mereka jalankan, dan akhirnya mereka smarter than parents. Nah, itulah yang saya katakan life story and career life. Space and time-nya itu harus menjadi satu kesatuan di dalam diagram ini. Kenapa? Kuncinya visi. Tadi setuju dengan saudara Adrian. Kalau visi, if you don't have vision, you are nothing, man. Seperti saya diskusi dengan waktu saya jadi konsultan di Telkomsel dengan Dirutnya itu tahun berapa saya lupa ya, udah 5 tahun atau 8 tahun yang lalu. Saya bicara, itu dia kaget. Iya juga ya, orang yang kerja di sini, filosofi perusahaan, visi di sini, hampir semuanya tidak peduli. Yang penting gue digaji. Itulah problem critical and basic things in Indonesian employee, especially gitu ya. Visi itu dianggap acuh. Dipikir, oh visi ini begini, oh visi gini. Padahal tidak. Itu menunjukkan space, time, dan life story, career life. Maka di sini perlu adanya goal setting. Nah, goal setting ini juga problem. Gue lihat di Facebook, di mana teman, nggak ada bicara goal setting. Kalau tidak ada goal setting, exactly you don't have any simple sentence what's going on about roadmap. Kisah sedih di hari Minggu. Ya kan, ini sesuatu yang
Anda dan saya nggak bisa, we are the champions, seperti lagu The Quiz. Never. Kenapa? Itu cuma retorika, nggak jalan di dalam hidup. Dan akhir dari goal setting, kita harus punya resolusi. Resolusi saya sudah hampir 20 tahun sama. 3D sama dengan 1T. Jadi bukan yang diganti-ganti. Kalau resolusi diganti, because you don't have vision. Goal setting bisa diganti sesuai dengan konteks. Seperti tadi kan ada rhythm, ada event. Maka tadi saya senyum, Kamsya, terima kasih kepada Adrian. I already do it. Sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu segala macam, waktu saya sekolah, kuliah, segala terus berkembang. Ya, jadi resolusi saya, D yang pertama driven. D yang kedua adalah demanding, nuntut diri, bergerak tuntut diri. Yang ketiga deadline. Kalau tidak ada deadline, onghyam, kacau Anda dan saya. Jadi haram hukumnya kalau tidak ada deadline. Itulah makanya kenapa saya sepadan dengan Mark Zuckerberg, sering diskusi di Facebook, diskusi di ini sama dia, dengan Elon Musk, dan bagaimana orang-orang top kelas itu, dia harus driven, dia harus demanding, dia harus deadline. Gua sudah bicara itu 25 tahun yang lalu, sewaktu aku masih muda. Elon Musk sudah bicara begitu, Steve Jobs segala macam. Saya jadi, wah Kamsya, berarti gua on the right track. Jadi driven, demanding, deadline, 3D, 1T apa? Tough guy. Itulah Jack Ma. Begitu ya. Jadi sebelum Jack Ma ngomong, secara pribadi saya sudah pikirkan itu 25 tahun yang lalu. Dan hal yang lain lagi adalah mengenai strategic planning. Ini lebih kacau lagi. Nggak ada setiap pribadi ya, di dalam keluarga, di dalam pendidikan, dalam korporasi, semuanya tidak pernah kepikir kalau strategic planning, ini nanti ini baru akhir tahun. Tapi tidak pernah dinilai, dievaluasi dan segala macam. Maka itu saya sebut thinking roadmap diagram. Ya, saya hanya bicara ini. Nah, lalu di sini filosofi roadmap, reshape future dan reshape naratif itu menjadi satu sinergi kolaborasi. Nah, itu akan mempengaruhi kontekstual, berinteraksi secara pribadi dan secara korporasi dan secara anything, infrastructure and strategy, literacy and human capital. Nah, kalau teman-teman berteman dengan saya di Facebook, saya kan Facebook Live sudah 125 topik. Nggak ada loh seperti gua mungkin ya. Nggak ada seperti gua. Mungkin sayangan gua Renat Kasali, begitu ya. Saya di YouTube juga mungkin sudah ada berapa topik, saya lupa lah. Ada 3 YouTube segala macam. Lalu ya itu, dan juga di Facebook Live. Nah, Facebook Live 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, waktu bicara soal Nusantara. Tapi bukan aspek politik, waktu itu belum ada geger seperti ini ya. Saya bicara Nusantara itu mau diapakan. Saya terinspirasi dengan lagu Kus Plus. Dia ada 9 atau 7 lagu Nusantara yang berbeda, tapi konten liriknya itu sangat limpah. Sangat richfulness ideas. Saya pikir gila juga, lagu ini tahun 60-an, tahun 70-an lah, 75, 76 terakhirnya begitu ya. Ada 9 atau 7 lirik yang berbeda, irama yang berbeda. Begitu ya. But anyway, jadi saya mengatakan literasi di dalam Indonesia susah menjalankan roadmap, susah menjalankan strategic planning karena problem di literasi. Readingnya sedikit. Di orang-orang bule, orang-orang China, Cungkok, waduh, readingnya luar biasa. Writingnya juga parah, speakingnya juga parah, public speaking parahnya bukan main. Maka saya sering sekali mengajarkan personal branding. Kalau speaking you bagus, tanda kutip, dan bisa dilihat dan bisa dipercaya seperti Adrian, you are senior manager. You are better be a director someday, begitu ya. Calculate bagaimana kita analisa dengan logical structure thinking dan problem solving. Ini harus ada literacy yang kita bangun menjalankan yang namanya roadmap. Sepertinya simple, seperti tadi Adrian ngomong, tetapi susah dijalankan, dihidupi, dan diterapkan di dalam era kompetisi seperti sekarang. Maka bagaimana sinergi kolaborasi itu ada infrastructure and strategy, komprehensif, gitu ya. Dan human capital. Jadi human capital itu lebih advance dari dulu yang namanya personalia, yang namanya human resource management. Human capital kita juga sudah bahas, tidak hanya di perusahaan-perusahaan, juga di dalam TOSI dan juga di Areopagus. Jadi human capital itu sesuatu yang bernilai. Saya mengatakan kepada klien saya, human capital you must thinking over who is the best human capital. If you choose after strongly recruitment, you be human capital menjadi strongly advisor as your president director as CEO. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana
mengalgoritma dan bagaimana men-setting segala sesuatu orang yang ada di perusahaan itu. Maka saya mengusulkan human capital, dia mengerti marketing, dia ngerti tentang sales, dia ngerti tentang psikologi, dia ngerti tentang finance, dia ngerti tentang kebijakan, etc. Susah, yes. Human capital di abad 21 harus orang yang strongly ideas and perspective and always go to the field. Ya, jadi selalu turun ke lapangan melihat, bukan hanya duduk-duduk saja, ongyam seperti itu ya. Akhirnya nggak bisa. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Saya membawain training hampir lebih dari 100 perusahaan dan konsultan dari puluhan perusahaan. Jadi saya paham sekali apa yang terjadi dalam konteks umumnya di perusahaan lokal, gitu ya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan lokal memang masih gaya-gaya masa lalu, begitu ya. Nah, sebelum slide saya yang terakhir ini. Nah, ini roadmap perspiration. Itu yang menjadi satu thinking over saya dari dulu. Kenapa bos gua nggak mau ada roadmap? Yang penting tumbuh result. Yes, result based on process. Process based on the ideas, the philosophy, and then try you live it, and try you communicate, and try you fight in the field. That is actually roadmap. Gitu ya. Jadi di sini saya mengatakan ini satu kalimat waktu pertama kali saya lulus MBA, waktu lulus MBA cari kerja itu hanya hitungan jam dapat gitu ya. Itu tahun 90. Setelah saya pulang dari luar negeri, langsung saya kerja. Saya membuat hal ini. Lalu owner itu dari perusahaan family itu perusahaan chemicals ya, engineering juga. Saya bukan orang engineering tapi saya diterima karena mungkin otak saya apa segala macam gitu ya. Nah, saya presentasi kepada board of directors. Saya masih muda sekali waktu itu ya. Board itu umur 40, 50. Mungkin sekarang mereka udah 80 segala macam. There are three things, saya bilang. Nah, di dalam roadmap perspiration, we must know personal resources and capacity. Itu harus tahu. Jadi saya bagi sama teman-teman nih, kalau mau pindah kerja, lu pahamin ini pasti lu diterima, tapi bukan teori, gitu ya. Personal resources and capacity. Jadi self data exploration. Saya mengatakan apa yang menjadi resource saya, kapasitas saya apa. Saya kasih tahu begini. Padahal waktu itu belum tes psikologi. Akhirnya owner bilang, wah ini sudah advance ini, nggak perlu lagi tes psikologi. Tumbuh, dia tahu segala sesuatu who you are. Berarti kamu tahu tentang diri kamu sendiri. Kamu mengatakan who am I before God. Siapa saya di hadapan Tuhan? Siapa saya di dalam bisikan iblis? Siapa saya menurut saya? Dan siapa saya menurut trends motive in this world. For things saya coba presentasi, langsung saya diterima. Waktu itu bukan karena gelar MBA, tapi membahas personal resources and capacity. Itu mereka adalah orang-orang Chinese yang sangat bukan outgrade, yang sangat classical begitu ya. Tetapi mereka ingin maju. Maka saya diterima. Ini cerita bocoran sedikit lah ya. Pertama kali saya bekerja karena hal ini. Ya, jadi self data exploration. Yang kedua adalah the output strategic planning process yang tadi itu. Jadi bagaimana hasilnya? Bagaimana akan kita buat? Itu clear. Saya hanya 3 lembar presentasi saya kepada board of directors. Dari situ tepuk tangan, maka KPI saya tidak dapat nilai B. A, minimum A-. Itulah yang janji seperti tadi rekan kita Adrian. Kita bagaimana bisa muat roadmap itu, dan kita ada detail, tapi simplified, dan lakukan itu so widen. Ya, itu makanya saya bilang sharp reasoning and bright achievement. Bagaimana alasan-alasan kita itu tajam dan prestasi kita bisa nyata, bisa diukur dan kita lakukan. Jadi waktu saya kerja di perusahaan Jepang, buat teman-teman juga ya, Jepang itu lebih gila. Mereka only one page presentation. If more than one page, better you go to hell. Waduh, saya masih ingat itu ya. Jadi waktu itu saya marketing director. Jadi waktu saya bahas seperti itu, mereka keluarlah kalimatnya. You have sharp reasoning and always bright achievement. You are Indonesian people. Is rare is like you. No, saya bilang banyak, mungkin juga nggak kenal. Maka saya diutus waktu itu ke Tokyo segala macam lah, begitu ya. Nah, jadi sharp reasoning and bright achievement. Nah, orang-orang yang seperti ini kalau terbiasa dengan strategic planning process, 5 menit orang itu ngomong, 5 menit dia kasih laporan, kita langsung tahu the whole things, algorithm somebody. Jadi bukan orang genius. Seperti saya ini orang biasa tapi belajar mau dirubah oleh situasi kontekstual di dalam hidup. Maka yang ketiga, roadmap perspiration, goal to detail, work, and time frame for achievement. Jadi
Itulah saya katakan discover your strategy and leveraging psychology of manager, GM, board of director, etc. Kenapa saya mengatakan begini? Di dalam proses pengalaman saya lebih dari 30 tahun, kita ini jarang sekali mau detail. Kenapa nggak mau detail? Karena wawasannya sempit. Kenapa nggak mau detail? Tidak terbiasa analisa data. Kenapa tidak mau detail? Nggak pernah turun ke lapangan dan listen your customer. Kenapa tidak mau detail? Karena berdasarkan copy paste. Sehingga waktu saya pindah ke 6 perusahaan, dalam 1 minggu langsung saya bisa adaptasi, langsung sukses. Genius? Bukan genius. Kita pelajari, kita hidupi karena dari awal sudah terbiasa. Maka itu saya katakan time frame for achievement. Seperti sekarang aja. Nanti saya akan ada klien. Ya, habis ini saya lari klien di Kelapa Gading, coaching. Ada dong per jam. Sekarang gue pikir, kenapa ya Hotman Paris 1 jam sekian ratus juta. Kenapa yang namanya konsultan manajemen nggak semahal itu? Maka gue harus robah. Gue punya top class position dan selalu menjadi elaborasi, encourage, menjadi engagement thinking kepada klien. Gue juga harus dong punya harga. Jangan free-free aja selama ini. Jadi saya mengatakan, ketemu sama gue 1 jam, sekian X rupiah. Sekarang gue mau bikin di kamar gue di lantai 3, ada mengenai coaching. Ya, sudah persiapkan dari awal tahun ini bersama istri saya membuat berapa program, roadmap, segala macam. Salah satunya mengenai pension. Pension plan banyak orang teori talk begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita masuk ke wilayah itu? Karena kita terbiasa goal to detail, work and time frame achievement. Saya ini kagum dengan Johan Cruyff dari Belanda, pemain Belanda dan pelatih segala macam, dan CR7 yang namanya Cristiano Ronaldo. Betul, mereka menjadi panutan dan juga dari IBM dan juga dari yang lain-lain, begitu ya. Jadi bagaimana kita lihat time frame? Setiap 5 menit saya tahu saya harus bicara apa. Problem saya adalah begitu banyak di dalam brain storage saya, ada bicara filsafat, ada bicara misalnya teologi, ada bicara logika, ada bicara marketing, semua sudah ada di sini. Dari mana saya tahu? Karena saya pikir gini, saya terinspirasi dengan Steve Jobs. Dia mengatakan di dalam satu ideas dia di Stanford University waktu dia presentasi wisuda lah begitu ya. Dan satu kalimat itu saya putar, saya blending, yaitu begini, kalau di komputer itu kita bisa masuk data, ada folder. Berarti komputer itu dibuat oleh manusia. Berarti gua sebagai manusia, the original folder so rich and so meaningful, I should make it something heaven in my mind, in my brain to make something different. I am human being, bukan monyet, bukan singa yang tidak punya berpikir, tidak ada perasaan. Maka orang kalau dibilang monyet pasti tersinggung. Iya, karena dia nggak berpikir. Nggak berpikir seperti tadi Adrian bilang, bagaimana 20 tahun lagi? Bagaimana gue bisa begini? Bagaimana bisa milestone di tengah-tengahnya itu bagaimana? Segala macam. Nggak mungkin binatang itu memang dicipta sama Tuhan jauh bedanya dengan manusia. Manusia itu urutan kedua. Tuhan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Nah, manusia dicipta mempunyai kemungkinan berpikir. Yang sudah ada dibuat menjadi sesuatu yang lebih lagi. Itulah menjadi satu narasi, nalar yang menjadi produktif. Maka discover strategy and leveraging the psychology of your subordinates atau your clients. Ini yang saya bagikan. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir masih kelihatan ya. Nah, ini dia. Jadi yang terakhir menjadi satu bagian. FUKA saya sudah bahas sejak 2015 atau 2012. Tapi di Areopagus di ini mungkin 2015. Jadi kita selalu advance, selalu memberi. Kenapa? Karena saya masuk di geng, atau geng bukan arti negatif, Massachusetts and Boston, di Harvard, MIT, dan mungkin yang lain-lain. Dan juga Sorbonne University, the London Business School. Kita udah bahas mengenai satu topik tentang shift dari itu buku yang Profesor Dr. Linda Grattan 2011. Jadi kita selalu advance dan bagikan. Tapi orang mengatakan Bang Tumbur atau coach ini terlalu advance, kita belum masa. No, you harus earlier. Seperti tadi kan, Adrian mengatakan selalu yang namanya agile itu fail early and often. Nggak apa-apa kita lebih dulu. Tapi kenapa kita bisa eksis? Kita secara pribadi selalu top class. Top class tidak ada urusannya dengan genius. Top class adalah catch the moment. Dan kita selalu stable. Itulah agile philosophy and you run it in daily life. Jadi great commitment ini saya buat, kemarin itu saya ngomong tentang never give up.
no regrets, no return. Nah, kenapa? Itu menjadi energized by result. Kalau Anda tidak satu energized, bagaimana Anda bisa mencapai segala sesuatu? Bisnis gue hancur, teman-teman sebagian sudah tahu. Tapi gue nggak mau nyerah karena gue manusia, gue bukan binatang. Kalau gue binatang, itu menjadi tertawaan setan gondoruo. Tapi kalau gue manusia, itu ciptaan Tuhan agung. Berarti bangkrut situasi seperti ini, kita nggak perlu nangis bertahun-tahun, berhari-hari. Bangkit, nangis 5 tahun, saya Kristen, saya berdoa kepada Tuhan. Tunjukkan Tuhan, make your refresh agenda according your will. Itulah ciri sebagai orang religius, tapi mampu hidup menjadi contoh. Menjadi bukan orang yang macam-macam. Jadi bangunlah bisnis, ada 10 bisnis, ada yang nggak jalan, ada yang jalan segala macam. Buat, selalu bikin ide. Kenapa? Ya seperti itu, agile. Orang agile itu nggak pernah nyerah. Agile itu lari. Saya terinspirasi dengan Sheikh Marketom Dubai. Kenapa Dubai hebat? Dua Sheikh ini diutus berdiskusi. Siapa yang mau megang negara, siapa yang mau kuliah bisnis di London University. Akhirnya Sheikh Marketom dia kuliah di London. Waktu dia kuliah di London, dia banyak belajar filsafat, manajemen, segala macam. Teman dia banyak orang dari China, dari Hong Kong, segala macam. Lalu dia masuk murid yang pinter, dan dia belajar. Why you always success story your country, Hong Kong? What is the secret? Please share together. Dari situlah dia membuat Dubai. Begitu luar biasa terinspirasi dan ada hub mengenai pesawat terbang dan seterusnya. Dan dia mengatakan bangun satu country adalah negara. Bukan dari politik yang ribut-ribut segala macam lah. Begitu ya. Saya nggak ulang lagi. Itu yang menjadi bagaimana Dubai bisa sukses satu-satunya negara Arab yang sukses tidak hanya bisnis, sukses dalam keagamaannya, sukses di dalam filosofinya. Maka Harvard Business School, MIT, Sorbonne University ada cabangnya di Dubai. Tapi sayang dia meninggal umur 60-an. Padahal saya pernah email sama dia, bagaimana discussing tentang how you build your country Dubai, segala macam. Nah itulah kita perlu never give up, no regrets, no return. Kita harus terus maju. Itu yang saya katakan energized by result. Jadi result itu sesuatu yang mahal. Hasil karena prosesnya benar. Roadmap-nya benar. Kalau Anda tidak punya roadmap, tidak ada proses, mati. Maka saya mengatakan, gue umur 58. Ayo bertanding sama gue. Lu punya anak berapa? Lu punya bisnis berapa? Gue nggak pernah yang namanya pause. Because of vision and calling. Itulah yang menjadi satu roadmap. Until now, even though my age is already like that, but my way thinking always umur 20-an, 20s, 30s. Kenapa? Bisa membuat bisnis map, segala macam lah. Alokasi cepat, very fast. Bukan karena jenius, dibentuk di dalam volatility. Dibentuk dalam uncertainty, dibentuk di dalam complexity. Kok ini hilang tulisannya ya. Dan juga di dalam ambiguity. Itulah menjadi akumulasi of visible results. Nah ini padahal saya cepat sekali, ini contoh aja teman-teman. Saya cepat melihat ada sesuatu yang nggak masuk. Saya diketikkan oleh sekretariat. Cepat, selalu salah. Hanya hitungan detik. Begitu ya. Berarti di sini bisa kita lihat voice agility makers. That's me. Jadi menjadi voice agility makers adalah kita try to communicate because you live it in agility lifestyle. Jadi menjadi satu kekuatan, roadmap itu bukan teori. Roadmap itu harus dipelajari, dan roadmap itu harus dihidupi, dan roadmap itu harus diuji space and time, harus diterobos total football analysis. Berarti kita perlu ada kecepatan, tahu di mana bocornya, tahu ada kesalahannya, tahu ada ini, tahu ini, langsung dievaluasi, diperbaiki. Jadi sekretariat ini sering salah begitu ya. Tetapi saya cepat melihat dan kurang cepat improve. Kaizen, kita udah bahas Kaizen juga, improve always. Nah, itulah jadi kita sebagai manusia itu harus mempunyai never give up, no regrets, no return, dan jangan baper bahwa perasaan. Kalau baper nggak akan maju. Kalau kita bawa baper nggak bisa menjalani roadmap. Kita nggak bisa agile. Jadi yang namanya agile, kalau contoh tokoh nih nggak selalu benar, yaitu Ahok misalnya, Jokowi misalnya ya, misalnya siapa lagi misalnya Sri Mulyani.
Misalnya ada beberapa Menteri PUPR ini orang-orang top kelas lah, begitu orang Indonesia. Itu salah satu orang-orang yang mempunyai wawasan bagaimana dia hidup di dalam roadmap. Oke, teman-teman, itu saja. Saya kembalikan kepada Sisi mungkin untuk tanya jawab. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Saya akan baca dulu chattingan dari beberapa. Mungkin sudah dijawab oleh Pak Adrian. Pertanyaan dari Pak Cerah. Pak Cerah mau nanya, kalau orang yang sudah pensiun, roadmap-nya seperti apa? Gimana supaya tetap agile di usia tua? Bisnis apa yang paling sustain saat ini? Silakan Pak Adrian, mungkin secara oral lebih ya, live. mungkin jadi salah satu pengalaman saya kalau menghadapi klien-klien, jadi klien kami kan ini ya, klien kami luas gitu ya, luas. Jadi seperti tadi saya mencoba mengerti market rhythm. Kalau ketemu sama klien yang sedikit lebih berumur dengan yang lebih muda, biasanya berbeda. Dan yang satu yang saya sangat lihat itu adalah afinitas terhadap keinginan buat melakukan eksperimen. Jadi kecenderungannya kalau kita lihat makin klien saya yang makin berumur, mereka akan lebih banyak berpikir, akan lebih banyak melihat sebelum masuk ke dalam satu aktivitas, ke dalam satu inisiatif. Tapi mereka juga kalau udah masuk sampai inisiatif susah banget buat berhenti, nggak mau ditinggalin gitu ya.